Inilah alur drama Crash Course in Romance episode 5. Cheol sebelumnya menawarkan les privat untuk Hye kepada Hengsan. Mereka berbicara di rumah Hengsan. Cheol sebenarnya masih ragu, takut diketahui oleh orang-orang jika guru populer seperti dia memberikan les privat. Hengsan juga sama. Dia tidak yakin Cheol akan mau mengajar privat dengan begitu mudahnya, dan pasti ada syaratnya. Sebelum Cheol menyampaikan syaratnya, Hengsan lebih dulu menjelaskan kehidupannya. Dia bukanlah orang kaya, jadi dia tidak sanggup untuk membayar mahal. Tapi Cheol mengatakan jika dia tidak akan meminta bayaran. Jika bukan uang, lantas apa yang diinginkan Cheol? Ternyata Cheol hanya ingin Hengsan menjual kembali nasi kotak Bangchan untuknya, makan pagi dan makan malam Cheol. Dia minta untuk makan pagi diantar ke rumahnya. Syarat Cheol yang kedua, jadwal les privat menyesuaikan dengan jadwal Cheol. Untuk tempat, Hengsan setuju jika di rumahnya. Dan yang terakhir, Cheol ingin semua itu dirahasiakan termasuk kepada temannya Hengsan. Karena Cheol takut berita itu tersebar dan akan merusak reputasinya. Hengsan berterima kasih dan menyiapkan makan malam untuk Cheol. Cheol seperti orang kelaparan karena sudah lama tidak menikmati makanan Bangchan. Sementara itu, Yongmin di episode sebelumnya dikejar oleh orang tak dikenal. Dia ditemukan meninggal. Polisi datang dan melakukan penyelidikan di TKP, yaitu gedung Akademi Pride. Entah kebetulan atau tidak, kakak Sunjae juga berada di sana. Dia mengambil bola logam yang digunakan pelaku untuk melempar Yongmin. Kembali ke Hengsan dan Hye. Hye masih tidak percaya jika Cheol mau mengajarinya secara privat. Karena dia tahu guru terkenal seperti Cheol tidak pernah memberikan les privat. Hengsan meminta Hye untuk merahasiakan ini semua, begitu juga dengan Jae-woo. Hengsan melarang Jae-woo memberitahu Yeonju. Sekali lagi Hye bertanya ke ibunya tentang alasan Cheol mau mengajarinya. Dia curiga jika ibunya meminjam uang untuk membayar biaya lesnya. Namun Hengsan meyakinkan Hye bahwa Pak Choi hanya ingin nasi kotak Bangchan. Karena menurut Hengsan, Cheol sangat kesulitan karena susah makan. Hye berjanji ke ibunya bahwa dia akan belajar dengan keras. Sedangkan Cheol masih tidak menyangka dengan keputusannya untuk memberi les privat kepada Hye. Dia berpikir setidaknya itu sama-sama menguntungkan. Hye bisa belajar dan Cheol bisa makan makanan Bangchan kembali. Tiba-tiba saja Cheol mendapat telepon dari Donghee yang memberitahukan bahwa Yongmin, siswa kelas intensif Pride, ditemukan meninggal. Cheol teringat untuk pertama dan terakhir kalinya dia bertemu dan memarahi Yongmin. Kemudian, polisi meminta keterangan dari Cheol, karena terakhir kali dia berada di kelas Cheol. Cheol menjelaskan apa adanya ke pihak kepolisian. Di sekolah, Hye dan Sunjae sedang mengambil sampah. Sunjae ingin tahu apakah Hye setuju dengan permintaan Geunwoo sebelumnya, yaitu mengajari Geunwoo. Dan ternyata Geunwoo mendengar pembicaraan mereka dan meminta kepastian Hye apakah bersedia mengajarinya atau tidak. Geunwoo menjelaskan alasannya, karena dia ingin mencoba dulu agar tidak mengecewakan ibunya lagi. Akhirnya Hye setuju untuk mengajari Geunwoo. Dengan syarat Geunwoo harus patuh padanya. Sunjae tidak setuju Hye mengajari Geunwoo. Dia menganggap Hye hanya akan membuang-buang waktunya saja, sementara Hye harus belajar. Kemudian teman mereka muncul dan memberikan kabar bahwa siswa kelas intensif Pride ditemukan bunuh diri. Selanjutnya, para orang tua siswa kelas intensif Pride mengadakan pertemuan untuk membahas kejadian itu. Di tengah kabar duka itu, mereka tetap ingin kelas intensif dilanjutkan seperti biasa. Donghee menyampaikan ke Cheol jika Yongmin bunuh diri. Cheol tidak fokus bekerja akibat kejadian itu. Hal yang membuat Cheol trauma karena dulunya juga pernah ada siswanya yang bunuh diri. Cheol ingin pulang lebih awal karena kelas intensif dibatalkan untuk beberapa waktu. Namun, Donghee mendapat kabar dari wakil direktur bahwa kelas intensif tetap berjalan seperti biasa, dan Cheol tetap menyetujuinya.
Cheol juga tetap memberikan les privat kepada Hye. Sesampai di rumah, Cheol meminum obat tidur, namun hingga pagi datang dia tidak juga bisa tidur. Kemudian Cheol pergi lari pagi. Selanjutnya, Hyewon kaget melihat Cheol pagi-pagi sekali sudah berada di kantor. Cheol kelelahan sehabis lari pagi dan tertidur di kantornya. Cheol tidak sengaja menanyakan modul les privat kepada Hyewon yang tidak dia pahami. Cheol sadar dan berpura-pura lupa. Lalu Cheol menyuruh Hyewon membeli makanan agar dia bisa mencetak modul untuk Hye. Beralih ke sekolah Hye, Geunwoo bertukar tempat duduk dengan temannya agar bisa bersebelahan dengan Hye. Dia menanyakan beberapa materi pelajaran kepada Hye. Sunjae cemburu melihat kedekatan keduanya. Lalu Sunjae menanyakan ke Geunwoo alasannya ingin belajar bersama Hye. Geunwoo heran dengan pertanyaan Sunjae dan bertanya apakah Sunjae menyukai Hye, yang dibenarkan oleh Sunjae. Dan Geunwoo juga menyukai Hye. Sementara itu, kasus kematian Yongmin ditutup kepolisian sebagai bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda kemungkinan pembunuhan. Scene beralih ke Hengsan. Dia berpura-pura sakit perut di hadapan Yongju. Padahal dia pulang untuk membersihkan rumah karena nanti Cheol akan datang memberikan Hye les privat. Cheol datang ke rumah Hengsan dan dengan cerewetnya, Hengsan menjelaskan mengenai isi rumahnya. Hengsan ingin memberikan pelayanan yang baik ke Cheol, namun itu membuat Cheol kesal karena telah menyita waktunya yang berharga. Kemudian, Hye menanyakan alasan Cheol mau mengajarinya. Tidak mungkin karena nasi kotak ibunya yang harganya tidak sampai 10.000 won. Cheol mengatakan bukan dari segi harganya, namun nilai dari nasi kotak tersebut. Cheol menikmati makan malamnya di tepi sungai Han. Dia memuji makanan Hengsan benar-benar enak. Selanjutnya, Yongju datang ke Bangchan ketika Hengsan sedang menyiapkan nasi kotak untuk Cheol. Hengsan mengatakan jika nasi kotak tersebut untuk Jaewoo. Jaewoo yang baru datang langsung diajak Hengsan untuk pergi. Dia takut Jaewoo akan memberitahu Yongju. Hengsan pergi mengantarkan makanan itu ke rumah Cheol. Dia hanya meletakkan di pintu. Kemudian Cheol keluar untuk mengambil makanan itu. Cheol datang ke kantor dengan semangat. Lalu dia mendengar keributan antara Donghee dan Hyewon. Donghee menuduh Hyewon yang mencetak soal untuk kelas intensif. Donghee hanya takut soal tersebut akan bocor. Padahal pelakunya adalah Cheol sendiri. Dia lupa jika filenya tersimpan di mesin cetak tersebut. Donghee hendak membuka rekaman CCTV untuk melihat siapa pelakunya. Namun, Cheol langsung menghapus rekaman tersebut dan mengatakan jika mereka keluarga, jadi jangan menuduh Hyewon seperti itu. Sikap Cheol itu membuat pegawai lainnya kagum. Cheol mengatakan ke Donghee untuk tidak memperpanjang masalah itu. Lalu Cheol memberikan kartunya untuk digunakan Donghee makan bersama pegawai lainnya. Donghee mengajak Cheol sekalian, namun Cheol berpura-pura sakit. Sebenarnya dia mau mengajar Hye. Selanjutnya, Jaewoo membeli wafel di tempat biasa. Dia menyukai wafel buatan pegawai tersebut yang bernama Jin-gyeong. Jadi, dia selalu datang di jam kerjanya. Jaewoo memegang tangan Jin-gyeong untuk membersihkan krim wafel yang menempel. Namun, Jin-gyeong si pegawai itu marah, dan pacarnya yang bekerja di sana juga memarahi Jaewoo. Mereka mengira Jaewoo adalah seorang penguntit. Dia menarik baju Jaewoo dan ingin memukulnya. Namun Jaewoo mendorong pacar Jin-gyeong tersebut hingga jatuh. Hengsan memberikan kotak makan malam untuk Cheol. Dia memberikan dari jarak jauh karena tidak ingin melewati batas seperti kata Cheol. Kemudian, Hengsan mendapat telepon bahwa Jaewoo berada di kantor polisi. Hengsan langsung bergegas pergi. Namun, motornya tidak bisa hidup. Akhirnya, Cheol mengantarkan Hengsan ke kantor polisi. Hengsan khawatir dengan keadaan adiknya Jaewoo. Sesampai di kantor polisi, Hengsan berlari masuk dan tidak menyadari HP-nya tertinggal di mobil Cheol.
Hengson meminta maaf kepada pegawai toko tersebut. Dia menjelaskan kondisi Jae-woo. Hengson yakin Jae-woo tidak ada maksud untuk menguntit pegawai itu. Jae-woo hanya menyukai wafel buatannya. Mendengar cerita Hengson dan juga melihat Hengson yang salah menggunakan sepatu membuat pegawai wanita itu prihatin. Dan akhirnya menarik kembali laporannya. Hengson sangat berterima kasih dan Cheol melihat semua kejadian itu. Cheol menunggu Hengson untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal. Di restoran tempat Dong-hee makan, dia melihat guru yang merupakan rivalnya Cheol. Mereka sedang membahas cara untuk menjatuhkan Cheol. Lalu salah satu dari mereka memberikan informasi dari masa lalu yang berhubungan dengan Cheol. Sementara itu, salah satu polisi yang yakin itu bukan bunuh diri menemukan sesuatu dari rekaman kamera CCTV di sekitar tempat kejadian. Hengson dan Jae-woo sampai di rumah. Jae-woo meminta maaf ke Hye karena membuatnya khawatir. Hengson dan Hye mencoba menghibur Jae-woo dan mengajaknya pergi berkemah. Kemudian, Hengson pergi membeli tahu. Kebiasaan orang Korea yang keluar dari kantor polisi memakan tahu mentah. Hye memberitahu ibunya jika pamannya sudah tidur, jadi sang ibu tidak perlu lagi membelikan tahu untuk pamannya. Cheol yang kebetulan lewat di sana melihat Hengson minum sendirian. Kemudian Cheol mendatangi Hengson dan melarangnya minum. Cheol menyuruh Hengson untuk pulang, namun Hengson akan pulang setelah minumannya habis. Jadilah Cheol membantu Hengson menghabiskan minuman tersebut. Akibatnya Cheol mabuk dan tidak sadarkan diri. Lalu Hengson membawa Cheol ke rumahnya. Pagi harinya, Cheol bangun dan di depannya ada Hengson, Hye, dan Jae-woo. Cheol kaget melihat ketiga orang itu. Sementara itu, Dong-hee melihat mobil Cheol di depan sebuah minimarket. Dia heran kenapa bisa ada di sana dan mencoba menghubungi Cheol. Cheol pergi dari rumah Hengson dalam keadaan malu. Hengson mengejar Cheol untuk memberikan ikat pinggangnya yang tertinggal. Namun, di saat yang sama Dong-hee dan Young-ju ada di sana dan melihat mereka. Nah, itulah alur cerita drama Crash Course in Romance episode 5.